Oke, halo semua. Khususnya yang ngeliat video ini seperti biasa dengan saya David. Di video ini kita akan ngebahas tentang bootcamp training yang diadakan oleh Sumber Code mengenai agile development untuk pengembangan suatu produk. Nah, event ini dilaksanakan pada 15 Juni sampai dengan 5 Juli sekarang dengan metode online dan ngebahas semua tentang agile, dari konsep awal agile itu seperti apa, prinsipnya apa, manifestonya apa, sampai dengan materi turunan dari agile seperti yang kita tahu Kanban, terus extreme programming, dan sampai yang kita bahas sekarang ini penting ini Scrum. Nah, di Scrum sendiri ngebahas tentang pertama itu yang saya ingat itu konsep awal dari Scrum, terus yang kedua itu proses dari Scrum apa aja, yang ketiga itu roles-rolesnya apa aja, dan yang keempat itu nanti aturannya seperti apa. Nah, dari bootcamp training ini nuntun kita ke suatu implementasi nyata dari Scrum, real case, menggunakan metode Jira. Bukan metode Jira, tapi aplikasi Jira, maaf. Nah, sebenarnya dikasih 3 pilihan, antara Jira, ClickUp, atau Trello untuk kita gunakan sebagai media implementasi. Cuman karena kita bandingkan Trello lebih mendekati untuk pengembangan Agile, jadi kita memilihnya Agile. Selain itu, di video ini saya akan ngebahas tentang materi yang saya pelajari dari awal pelatihan sampai akhir pelatihan. Ya nggak banyak sih, cuman dari dasar ke medium, karena ya alasannya dibatasin untuk videonya maksimal harus 10 menit. Dan nggak mungkin juga dari semua materi dimasukkan ke dalam satu video ini ya, bisa cukup dalam 10 menit. Nah, di materi pertama kita ngebahas tentang agile metodologi. Nah, untuk gambarnya mungkin ada di video ini. Sesuai nanti kira-kira saya ngeditnya bagaimana. Oke, agile metodologi ini berupa mindset atau ilmu yang dipakai untuk manajemen proyek atau pengembangan produk yang sifatnya itu iteratif. Kenapa iteratif? Ini berdasarkan pengembangan dari metode manajemen proyek dan pengembangan produk yang dulu seperti waterfall. Kalau kalian gak asing dengan waterfall, kalian tahu kan karakteristik waterfall itu seperti apa? Yang sifatnya itu kaku. Jadi untuk prosesnya itu harus selinear, nggak bisa kita berulang-ulang. Apalagi kan kita udah tahu konsep teknologi ini, pengembangan itu selalu berulang-ulang, dan kedua ada ketidakpastiannya itu banyak, dan ketiga perubahan dan pengembangannya itu banyak. Ya kalian tahu sendiri, karena ilmu dalam teknologi ini selalu berkembang dan environmentnya pun selalu berkembang. Kita nggak bisa seperti contohnya teknik sipil atau mungkin hal-hal yang ilmu pasti yang kita ngebuat sesuatu dan ilmunya hanya itu aja dan requirementnya hanya itu aja tanpa berubah. Contohnya kita membuat jembatan, ya kita ngebuat jembatan itu aja, nggak ada spesifikasi khusus atau apapun. Termasuk juga ilmu-ilmu seperti matematika, ya 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak bisa lagi berubah kayak 1 tambah 1 3 atau 4 sampai kapanpun. Nah, ini berbeda dengan ranah-ranah lainnya. Setahu saya itu semacam sipil, proyek sipil itu biasanya hanya ya untuk requirement-nya itu kita tampung di awal dan sampai di akhir itu udah langsung jadi produknya tanpa harus ada perubahan lagi. Contohnya kita mau buat jembatan. Nah, dari awal itu kan kita udah ngedefinisikan nih kira-kira jembatan itu mau gimana. Nah, waktu proyek itu berjalan itu nggak ada lagi istilahnya kayak penambahan atau perubahan requirement gitu. Misalnya jembatannya harus begini, jembatannya harus bla 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 bla. Pokoknya sampai akhir proyek itu harus sampai jadi jembatan. Nah, berbeda dengan IT ini. Kalau IT kan tadi contohnya kita mau buat suatu aplikasi sosial media atau aplikasi tanggap bencana. Nah, waktu berjalannya proyek kan kadang-kadang kita harus ngebutuhkan requirement baru. Fungsinya buat apa? Requirement baru itu untuk ngupdate kira-kira apa yang kita suguhkan dalam produk ini udah sesuai nggak sih sama permasalahan yang ada, atau mungkin kadang-kadang nih kita udah kasih solusi ini dari produk aplikasi, tapi masalahnya itu udah kadaluarsa loh, udah nggak sesuai dengan zaman yang ada. Nah, akibatnya produk itu jadi sedikit peminatnya, karena kenapa? Ya masih berhubungan dengan konsep bisnis, dimana kalau misalnya suatu produk nggak ada peminatnya pasti tidak akan digunakan kan, pasti tidak akan ya booming lah istilahnya. Oke, lanjut ke materi kita tentang agile development. Nah, agile development ini mempunyai prinsip atau manifesto yang membentuk suatu karakteristik dari agile. Contohnya itu pertama, Agile itu lebih fokus kepada interaksi dan kolaborasi manusia daripada proses. Nah, contohnya begini.
di pengembangan proyek dulu seperti waterfall, dia kan hanya fokus kepada prosesnya aja. Contohnya begini, saat kita dalam proses A, kita nggak bisa langsung lompat ke proses B. Kita harus tunggu proses A itu selesai, baru bisa lompat ke proses B. Dan mungkin saat di proses B, kita nggak bisa lagi lompat ke proses A. Karena kenapa? Di waterfall ini harus linear. Dan jadi harus dari A, B, C, D, E. Nggak bisa dari E ke A lagi. Nah, berbeda dengan Agile itu bersifat iteratif yang menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada tim. Contohnya gini, tim mau melakukan seperti konsep A. Nah, Agile ini bisa nge-support, bisa mengadaptasi dari konsep yang diberikan oleh tim. Yang terpenting dari Agile itu hanyalah kolaborasi dan komunikasi antar tim. Untuk yang kedua, deliver langsung produk yang dia hasilkan atau dikerjakan lebih baik daripada dokumentasi di awal. Jadi begini, untuk konsep pengembangan yang lama itu, kita harus ngebuat dokumentasi sedetail-detailnya dari hasil perancangan, terus lalu kita berikan ke atasan untuk direview, baru dari atasan lempar ke klien. Nah, ini kan ngebuang-buang waktu. Nah, di Agile itu tidak seperti itu. Di Agile itu lebih baik kita lakukan pengembangan di iterasi pertama. Jika sudah selesai, baru kita deliver ke klien untuk memastikan kalau produk yang kita buat itu sesuai dengan requirement yang ada. Nah, jika dari klien ada perubahan atau penambahan atau mungkin tidak sesuai, nah kita akan catat sebagai story backlog untuk dikerjakan di iterasi kedua. Kira-kira jika udah cocok, baru kita lakukan pengembangan di iterasi kedua. Nah, hal itu akan berulang dan membuat berbagai macam iterasi sampai benar-benar produk itu sesuai dengan keinginan dari klien itu sendiri. Dan yang ketiga, kolaborasi antara tim dan klien itu lebih dipentingkan daripada harus negosiasi kontrak dan ya menerima requirement dari klien tanpa harus kita memberikan ide. Itu tidak diperbolehkan di Agile, tapi di Agile itu lebih fleksibel, di mana kita sebagai tim dan klien bisa berunding atau memikirkan secara bersama kira-kira apa sih yang bagus untuk produk ini, bisa memberikan ide atau masukan atau mungkin ya improvement bersama-sama. Dan yang terakhir dari manifesto Agile adalah Agile lebih responsif terhadap perubahan daripada mengikuti plan. Karena kenapa? Agile metodologi ini didesain untuk peningkatan dari waterfall untuk menangani kasus-kasus perubahan yang tidak bisa diprediksi atau mungkin resiko-resiko yang mungkin datang di lain waktunya. Agile metodologi itu sendiri punya beberapa turunan metode, contohnya Kanban, Extreme Programming, dan yang akan kita bahas lebih spesifik itu Scrum. Nah, untuk Kanban itu sendiri semacam metode pengembangan proyek yang konsepnya itu mengikuti papan board. Jadi, jika kalian tahu tuh di papan board yang ada sticky note yang bisa kita pindahin dari to do, in progress, sampai done. Nah, untuk konsep Kanban itu mengikuti hal itu sendiri. Karena kenapa? Dulu Kanban itu dibuat untuk pengerjaan proyek manufaktur dan pencetusnya itu dari Toyota. Nah, dari Toyota itu sendiri untuk ngebuat produk itu menggunakan budaya seperti itu, di mana beberapa fitur itu diklasifikasikan berdasarkan to do, apa yang ingin dilakukan, terus kedua in progress, dan ketiga done. Nah, beberapa yang sudah selesai bisa digeser ke done dari in progress. Nah, metode terakhir yang akan jadi pembahasan penting kita untuk video ini yaitu Scrum. Nah, Scrum ini lebih ke metode yang penuh dengan iteratif dan kerangka kerja yang jelas. Jadi di Scrum ini punya beberapa roles dan punya beberapa iterasi dan punya beberapa proses. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang Scrum. Hanya untuk penjelasannya saya akan menggunakan video presentation agar lebih jelas. Oke, sudah mulai video presentationnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada 3 peran utama dari Scrum. Ini hal yang kalian harus tahu pertama kali tentang Scrum. Pertama itu Product Owner, Scrum Master, dan Scrum Team. Dimulai dari Product Owner. Nah, Product Owner ini yang bertugas kepada klien untuk mendiskusikan dan menemukan solusi dari masalah klien. Misalnya gini, klien tuh punya masalah, product owner mencatat, terus menggagaskan suatu ide, atau mungkin atau mungkin klien sudah punya ide, terus product owner ini hanya memvalidasi kira-kira ide ini bermanfaat nggak sih, bisa jadi nilai tambah nggak sih, bisa menyelesaikan suatu masalah nggak sih. Nah, contohnya begini nih, klien punya kesulitan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar lah ya.
Terus product owner ini menggagaskan suatu ide bernama virtual class, bisa dibilang virtual class, yang dimana virtual class ini suatu aplikasi yang bisa menghubungkan antara guru dan siswa untuk melakukan kegiatan sorry karena ngantuk jadi begini, kegiatan belajar dan mengajar. Nah, jika sudah ketemu satu solusi tadi produknya bernama virtual class, baru nanti product owner ngebuat satu dokumen bernama product vision. Nah, dari product vision ini dijabarkan kira-kira visi dari produk ini apa sih? Visi ini lebih gimana ya? Tujuan dari produk untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, andaikan tadi case-nya itu produknya itu namanya virtual class, berarti visinya gimana caranya siswa dan guru bisa melakukan kegiatan ajar dan belajar tanpa harus terhalang oleh waktu dan tempat. Nah, selain visi, di dalam product vision ada namanya itu semacam kira-kira user yang menggunakannya siapa sih? Kalau hampir sama sih seperti yang di BMC, kalau kalian tahu bisnis model kanvas, yaitu customer segment. Kira-kira siapa sih yang pengguna potensial dari aplikasi tersebut? Dan kedua, itu lebih ke fitur-fitur yang disajikan oleh aplikasi yang kita atau produk yang kita jabarkan. Contohnya gini, dalam virtual class ini dijabarkan suatu fitur yang benar membantu klien untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya video conference untuk kegiatan ajar dan belajar. Terus kedua itu mungkin academic management system, dan yang ketiga Wikipedia virtual atau hal lainnya yang ngebantu klien untuk melakukan kegiatan ajar dan belajar. Nah, selanjutnya kalau sudah product owner mendefinisikan product vision, baru mulai mengolah menjadi product backlog. Nah, product backlog ini semacam bagian-bagian yang harus dikerjakan dalam suatu produk. Contohnya begini, dalam satu produk virtual class ini kan masih banyak beberapa bagian. Contohnya tadi video conference, terus kedua Wikipedia virtual, dan yang ketiga academic management system. Nah, dari tiga fitur ini dijelaskan lagi nih, kira-kira user bisa melakukan apa sih untuk tiga fitur ini. Misal gini, di dalam produk backlog ini didefinisikan suatu user story. Contohnya begini, sebagai guru, saya harus melakukan video conference agar mahasiswa atau siswa bisa mendapatkan pengajaran yang saya berikan. Nah, itu kan masuk ke dalam satu user story yang mendefinisikan apa sih yang bisa dilakukan oleh dua user kepada produk tersebut. Sebenarnya banyak sih yang nanti akan didefinisikan di dalam produk backlog yang berisi user story. Tadi udah saya jelaskan kan, user story itu istilahnya apa yang bisa user lakukan terhadap fitur-fitur yang disajikan dalam suatu produk. Nah, kalau sudah didefinisikan user story atau kita bisa bilang produk backlog, baru nanti product owner lompat ke Scrum Master. Nah, di sini akan menjelaskan juga tentang role Scrum Master. Scrum Master dan Product Owner ini melakukan, kalau nggak salah itu sprint planning. Sebenarnya Product Owner nggak usah ikut sih, cuman terkadang ada yang ikut biar lebih memperjelas. Terkadang juga Scrum Team juga harus ikut. Nah, di dalam secara singkatnya aja ya, di dalam sprint planning, Scrum Master akan melakukan semacam pembobotan. Sebenarnya itu ngebantu Product Owner sih, tugas Product Owner untuk melakukan pembobotan prioritas, kira-kira dari produk backlog yang tersedia mana sih yang jadi prioritas, mana sih yang harus dikerjakan duluan. Nah, Scrum Master yang ngebantu untuk memprioritaskan produk backlog yang tersedia, dan juga Scrum Master yang memilah-milah kira-kira untuk produk backlog ini masuknya ke sprint yang mana sih. Biasanya untuk memasukkan produk backlog ke dalam satu sprint itu dibantu oleh Scrum Team. Mungkin kalian kurang tahu apa tuh sprint ya. Sprint itu semacam iterasi pengerjaan. Nanti akan dijelaskan sehabis penjelasan dari roles yang ada dalam Scrum. Nah, di dalam sprint planning ini nanti Scrum Master seperti biasa mengurutkan mana yang jadi prioritas, baru nanti dibantu oleh Scrum Team untuk memasukkan kira-kira produk backlog ini
cocok nggak sih untuk dimasukin dalam iterasi yang pertama. Nah, selain itu Scrum Master juga mengawasi anggota Scrum Team itu dalam melakukan pengembangan. Kira-kira Scrum Team ini sudah benar sih melakukan pengembangan sesuai dengan aturan dalam Scrum. Nah, jika Scrum Team ini melenceng atau meleset, nah Scrum Team yang sebagai pagar atau semacam sebagai guardnya untuk mengembalikan Scrum Team melakukan pengembangan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Scrum. Nah, lanjut ke Scrum proses habis tadi penjelasan peran yang ada dalam Scrum. Lanjut ke dalam Scrum proses. Nah, di sini ada beberapa proses yang akan berjalan dalam Scrum. Pertama itu bisa dibilang sprint planning. Kalau kalian lihat di sini produk backlog ini bukan proses, tapi hasil yang dibuat oleh product owner. Kan tadi sudah dijelaskan, product owner itu dia seseorang yang mendefinisikan requirement yang harus ada dalam aplikasi atau produk. Nah, dari requirement tersebut diterjemahkan suatu hasil yang bernama product backlog. Nah, product backlog ini lompat ke namanya sprint planning meeting. Nah, fungsinya sprint planning meeting ini apa? Nah, sprint planning meeting ini memilah lagi produk backlog yang ada dan dimasukkan ke suatu backlog yang backlognya itu berfungsi kira-kira mendefinisikan task apa aja sih yang harus berjalan dalam sprint pertama. Nah, sprint ini maksudnya iterasi lah ya. Jadi simpelnya gini, kayak product owner sudah mendefinisikan semua produk backlog. Nah, Scrum Master dan tim yang akan memilih kira-kira dari produk backlog yang tersedia mana yang harus bisa dikerjakan di dalam sprint pertama. Nah, biasanya Scrum Master dan tim akan memilih produk backlog dengan bobotnya besar. Bobotnya besar itu maksudnya waktu pengerjaannya akan lama dan tingkat kesulitannya akan besar. Dan atau mungkin juga fitur tersebut adalah fitur yang paling krusial dalam produk. Jadi dipilah-pilah dari produk backlog yang tersedia menjadi beberapa backlog yang lebih kecil yang bisa kita bilang namanya sprint backlog. Jika sudah ditentukan oleh Scrum Master dan tim produk backlog mana aja yang akan dikerjakan dalam sprint pertama, baru dimulai pengerjaannya di dalam suatu sprint. Biasanya sprint ini paling lama waktunya itu 4 minggu. Jadi range-nya itu antara 1 minggu sampai 4 minggu. Tergantung kira-kira tingkat kesulitan dan perkiraan waktu yang yang bisa kita lihat dari produk backlog yang kita ambil. Nah, di sini ada 24 hours to 24 hours. Namanya daily scrum. Nah, daily scrum ini maksudnya aktivitas yang dimana setiap hari saat kita melakukan pengembangan kita harus melapor. Jadi gini, misalnya nih kita mengerjakannya di hari Senin, kita harus menyisihkan waktu 15 menit untuk melapor. Kira-kira apa aja sih yang harus dikerjakan, dan kedua kendala apa aja sih yang kendala apa aja sih yang kita terima selama kita mengerjakan produk tersebut. Nah, biasanya ini aturan dari daily scrum ini waktunya itu 15 menit, nggak boleh lebih dari 15 menit. Dan juga nggak boleh kurang dari 15 menit. Ini udah aturan baku untuk setiap hari daily scrum. Nah, jika untuk sprint pertama itu selesai, baru sampai ke namanya sprint review. Nah, sprint review ini aktivitas di mana produk yang udah jadi di sprint pertama itu direview oleh klien. Nah, yang akan terlibat itu klien pastinya, Scrum Master, tim, dan product owner. Nah, di sprint review ini klien ini akan memastikan kira-kira produk yang dibuat ini sesuai nggak sih dengan requirement yang saya berikan, atau mungkin dari klien ini terdapat perubahan requirement loh, atau mungkin ada penambahan requirement. Nah, jika ada penambahan atau mungkin perbaikan atau mungkin ya hal-hal yang harus dirubah, hal-hal apapun akan dicatat oleh product owner di dalam sprint review. Dan setelah dicatat baru diterjemahkan lagi ke produk backlog yang akan dikerjakan lagi di sprint selanjutnya. Nah, setelah selesai dalam sprint review baru nanti lompat ke sprint retrospektif. Jika misalnya nih sprint tersebut harus berjalan ke iterasi selanjutnya. Nah, di sprint retrospektif ini lebih ke evaluasi tim, bukan evaluasi produk. Kalau produk kan sudah dijelaskan di dalam sprint review.
Nah, di sprint retrospektif ini lebih dievaluasi tentang performa tim selama melakukan pengerjaan. Kira-kira dalam tim pengembangan apa yang kurang sih, atau mungkin apa sih yang bagus dari tim pengembang yang harus dipertahankan, atau mungkin apa sih yang harus ditambah. Nah, hasil evaluasi itu nanti dicatat untuk ya pembelajaran untuk sprint berikutnya. Nah, jika semua sprint sudah selesai dan produk itu benar-benar ya sesuai dengan keinginan dari klien, baru nanti dirilis. Oke, mungkin hanya itu aja untuk video saat ini. Nah, saya akan kasih tambahan kira-kira kendala apa aja sih yang dihadapi selama pelatihan ini. Untuk kendala sepertinya nggak terlalu efek ya, paling cuman ya waktunya aja yang malang, terus juga masih banyak task-task lainnya di luar pelatihan yang harus demand yang sedemikian rupa. Terus yang kedua, kira-kira pembelajaran apa sih yang kita dapat dari pelatihan ini? Sebenarnya justru banyak banget loh tentang agile development dan scrum team. Nah, pembelajaran ini kita bisa istilahnya mengolah suatu produk dengan metode scrum agar istilahnya produk yang kita hasilkan itu kualitasnya baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, materi ini nih yang benar-benar dibutuhkan jika kalian mau boost up ke mungkin product manager, product owner. Nah, materi ini benar-benar ngebantu kalian nanti dalam pekerjaan kalian. Mungkin untuk pelatihan selanjutnya bisa nanti kalian cari lagi yang mungkin berbayar atau yang tidak gitu. Ini karena ini materi benar-benar penting. Oke, untuk dari saya hanya segitu saja. Kebetulan Mato udah ngantuk, udah ya ini juga buatnya capek-capek banget. Oke, sampai ketemu di lain waktu dan terima kasih.